Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arafi Malika Ardi dari Sains Informasi Geografi UPI. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara memodelkan dataran banjir menggunakan data LIDAR dengan Relative Elevation Model. Baik, mungkin sebelum saya melakukan tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait apa itu REM atau Relative Elevation Model. Nah, bisa dilihat di sini relative elevation model itu kurang lebih sama ya dengan DEM gitu seperti yang sudah kita ketahui. Nah, REM ini sama-sama model elevasi, namun model elevasinya ini berfokus kepada elevasi relatif yang ada di dataran banjir gitu. Jadi ini sangat cocok untuk pemodelan dataran banjir, dan dari sini kita dapat lihat fitur-fitur geografis dari sungai itu tersendiri, misalkan ada lekukan-lekukan dan juga banyak fitur-fitur lainnya seperti itu. Nah, terus apa perbedaannya dengan DEM? Mari kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan antara pemodelan dataran banjir dengan DEM dan dengan REM gitu. Nah, apabila kita memodelkan dataran banjir dengan DEM, di sini cenderung tergeneralisasi. Jadi kurang terlihat fitur-fitur untuk analisis dataran banjir, misalkan kayak tapal kuda atau misalkan lekukan-lekukan sungai lainnya itu kurang terlihat. Nah, apabila kita melihat di REM di sini itu sangat terlihat fitur-fitur geografis dari dataran banjir gitu. Jadi pemodelan dengan rem ini sangat cocok untuk dataran banjir seperti itu. Misalkan di sini ada tapal kuda, terus di sini ada lakukan historical dari river atau sungai itu tersendiri gitu. Mungkin itu terkait perbedaan dari DEM dan REM. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk mendownload data leadernya, kita buka website ini yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Kalian boleh langsung klik saja gitu. Nah, di sini ada 3 menu gitu. Untuk mendownload data leader yang akan kita gunakan, kita pilih DEM. Di sini DEM. Nah, kemudian untuk menampilkan wilayah mana saja yang tercover oleh DEM ini, kita bisa klik di sini show where DEMs exist. Oke. Okay. Nah, kita pilih yang 1 meter ya karena kita menggunakan data LIDAR gitu. Dan untuk lebih detail hasilnya seperti itu. Kita klik di sini. Oke. Okay. Nah, mungkin kalian bisa langsung saja pilih wilayah kajian yang akan dikaji gitu. Tapi di sini perlu diketahui juga bahwasanya DEM LIDAR 1 meter ini baru tersedia di Amerika gitu secara gratis. Nah, untuk di Indonesia tersendiri belum tersedia secara gratis gitu ya. Jadi hanya dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta tertentu gitu mungkin sekarang, atau di kementerian tertentu seperti itu. Nah, jadi kita bisa langsung saja pilih wilayah kajian. Di sini mungkin supaya mempermudah kita bisa pilih base map gitu ya untuk melihat dataran banjir sungai gitu. Di sini base map, kita pilih yang imagery untuk melihatkan citra uh, satelitnya seperti itu. Nah, mungkin salah satu contohnya di sini gitu. Ini dataran banjir yang cukup luas. Di sini. Nah, mungkin saya bakal pilih yang ini, contoh yang bagus seperti itu. Kita untuk membuat area ROI gitu, kita bisa klik kontrol, tekan kontrol, terus gambar wilayah kajian yang kita ingin kaji gitu, misalkan seperti ini. Nah, gitu, kita tunggu supaya muncul nanti menu-menu DEM-nya yang ada di AOI-nya. Nah, di sini kita klik yang DEM within AOI. Nah, kita klik yang DEM 1 meter. Oke, di sini kalian bisa langsung saja cari cakupan yang sudah mencakup area yang ingin kalian kaji. Misalkan di sini. Nah, kalian bisa menggeser kursor, jadi otomatis langsung terlihat cakupan DEM-nya. Misalkan di sini, itu kan langsung terlihat warna merah. Nah, di sini saya akan download yang ini, akan download 4. Kalian bisa download banyak gitu, jadi kalian nanti tinggal merge aja gitu dengan tools. Oke, nah kalau kalian sudah selesai mendownload data-data DEM yang diperlukan, kalian bisa langsung keluar dari website atau Google Chrome-nya, atau kalian bisa minimize. Nah, kalian bisa langsung buka QGIS-nya. Nah, di sini saya sarankan untuk menggunakan
QGIS 3.26 karena saya sudah mencobanya sebelumnya dan berhasil seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kalian bisa langsung memasukkan data-data DEM yang tadi sudah di-download. Nah, di sini saya punya 4 data DEM, langsung saja di-drag ke aplikasi QGIS-nya. Oke, nah di sini kalian ada notifikasi untuk transformation, bisa langsung klik OK. Nah, ini kan masih miring ya. Nah, kita bisa cek dulu referensi spasial di sini. Oh, ini 26915. Nah, kita ubah referensi layer atau peta kita di QGIS, bisa kita cari dengan angka yang sama tadi 26915. Nah, ini UTM zone 15N. Nah, kalian bisa gunakan cara itu. Klik OK. Nah, maka otomatis sudah benar gitu untuk referensi spasial peta kita. Nah, kita bisa langsung atau kita bisa tambahkan base map ya supaya lebih mudah diidentifikasi. Kita tambahkan di sini misalkan Google Satelit. Oke. Nah. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu menyatukan DEM-DEM yang berbeda ini dari scene yang berbeda ini menjadi satu mosaik baru gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik processing toolbox, terus di sini kita cari merge supaya menyatukan data-data DEM yang terpisah menjadi satu. Kita klik yang jidal ini, klik merge. Nah, klik input layers, kita centang semua data DEM yang tadi kita telah input, klik OK. Setelah itu langsung saja mungkin save to file untuk save di directory folder yang kalian inginkan gitu. Setelah sudah kalian save to file, bisa langsung diklik run di sini. Nah, tinggal ditunggu saja, hasilnya nanti akan otomatis terinput di QGIS. Nah, kalau kalian berhasil melakukan merge, maka akan ada notifikasi di sini proses completed successfully. Nah, kita close saja. Nah, ini data DEM yang sudah disatukan, tampilannya akan seperti ini. Untuk data DEM tadi yang masih terpisah, kita bisa buang saja atau kita bisa remove gitu di sini. Klik kanan langsung remove layer. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengidentifikasi mana elevasi yang paling tinggi dan paling rendah di sekitar dataran banjir. Nah, untuk mengidentifikasinya kita perlu tools ini, identify feature, yang ikonnya seperti ini, kita klik atau klik Ctrl Shift I. Nah, setelah itu kita cari yang paling tinggi dan paling rendah, misalkan di sekitar sini. Kita cek 219, di sini 223. Nah, berarti paling tinggi 223. Kita bisa catat di pikiran atau kalian bisa catat di text editor gitu ya, atau di WA setelah terserah kalian gitu, bebas. Nah, tadi kita sudah dapat yang paling tinggi 223, sekarang yang paling rendah kita cek di sini 209 ya, sekitar 209. Nah, kita sudah dapat tadi paling rendah dan paling tinggi. Selanjutnya adalah simbolisasi dari DEM yang sudah kita dapatkan gitu untuk jadi dataran banjir. Di sini klik merge atau klik layer DEM tadi, properties, terus simbologi. Nah, atau kalian bisa memunculkan panel layer styling di sini dengan klik view. Setelah itu klik panel ini dan klik layer styling. Jangan lupa dicentang. Nah, di sini saya akan menggunakan panel ini. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan yang tinggi dan rendah, kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini klik single band pseudo color. Setelah itu untuk warnanya kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini. Nah, atau ini karena saya ingin menyesuaikan dengan sungai gitu, maka akan saya pilih blue. Dan saran saya untuk warnanya itu, untuk pemodelan dataran banjir yang baik, warnanya itu dari cerah ke gelap. Nah, misalkan seperti ini, blue.
Nah, kita mulai ubah min dan max sesuai dengan elevasi yang tadi sudah kita identifikasi. Nah, tadi minnya itu 209 dan max-nya itu tadi 223. Nah, di sini akan otomatis tampil dataran banjir yang cantik seperti itu ya untuk visualisasinya. Nah, namun ini belum menjadi rem, ini masih sekedar dem seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apabila kita sudah memperoleh hasil dem yang seperti ini, kita bisa menduplikat layer dem tadi gitu. Kita klik kanan di layer dem, terus kita klik duplikat layer. Nah, layer yang di atas kita ubah menjadi hillshade dengan cara di layer styling itu klik hillshade di sininya kita ubah. Nah, terus Z faktora kita ganti menjadi 5 supaya memunculkan efek tajam seperti itu. 5 atau 6 bisa gitu. Setelah itu kita klik blending mode soft light. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dengan tampilan ini maka akan mempercantik dari hasil dataran banjir, pemodelan dataran banjir yang telah kita lakukan. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu untuk membuat river center line atau garis SHP yang berada di tengah-tengah sungai utama gitu, sungai utama dari dataran banjir ini. Nah, untuk melakukannya kita bisa klik terus yang ini new shapefile layer yang logonya itu V. Oke. Nah, kita klik di sini untuk menyimpan filenya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita bikin folder baru, terserah keinginan kalian seperti itu. Nah, kita beri nama river center line river center line boleh. Oke. Nah, ini geometry type jangan lupa line string, dan yang paling penting juga referensi spasialnya mengikuti project CRS di sini. Oke. Kalian bisa langsung klik OK. Nah, setelah itu kalian perlu menggambar atau mendigitasi ya di sini uh, river center line atau garis tengah sungai ini. Caranya kalian klik toggle editing di sini yang gambar pensil, toggle editing, dan kalian mulai add line feature. Nah, kita mulai buat uh, untuk river center line-nya dari ujung sungai utama dataran banjir ke ujung lagi. Oke, kita mulai. Nah, kalau sudah kalian bisa klik kanan. Nah, di sini kalian klik satu saja untuk ID-nya. Klik OK. Nah, di sini sudah kalian buat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa ubah simbologinya, misalkan warna merah, terus size-nya itu 1. Nah, misalkan, nah ya seperti ini misalkan. Nah, setelah sudah membuat river center line, kalian bisa mendownload plugin yang akan kita gunakan pada pemodelan ini gitu. Kita klik plugin di sini, terus manage and install plugin, kita tunggu. Nah, kita cari namanya QChainage di sini, QChainage, dan langsung saja install plugin gitu. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, tidak perlu lagi gitu. Nah, kalau sudah klik close. Nah, setelah itu kita perlu mengukur lebar dari sungai utama yang ada di dataran banjir kajian kita. Misalkan di sini caranya kita menggunakan ini yang gambarnya penggaris, namanya measure line, atau kita bisa klik Ctrl Shift M. Kita bisa klik aja di sini measure line. Oke. Nah, kita ukur lebar dari sungai utama yang menjadi wilayah kajian kita, tapi yang serasa mewakilkan seperti itu. Dari sini ke sini misalkan 394. Nah, kita cari lagi apakah ada yang lebih kecil. Kalau ada, kita ambil tengah-tengahnya seperti itu. Misalkan seperti ini, 316. Nah, ini 316 lebih kecil lagi. Misalkan di sini
298 dan lebih kecil lagi. Nah, kalian bisa explore saja, tapi saran saya itu jangan terlalu besar gitu untuk hmm, lebar dari rivernya atau lebar dari sungainya gitu. Nah, jika kalian sudah menemukan tadi lebarnya berapa, maka kalian harus klik vektor, klik Q Chainage di sini. Nah, untuk layernya pilih yang tadi hanya satu ya, river center line. Nah, ini chainage every-nya kita ubah sesuai dengan yang tadi sudah kita ukur. Misalkan tadi saya pilih 320 tadi tengah-tengah. Nah, 320 meter. Nah, untuk output layer name-nya bisa sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya ubah saja chainage river misalkan. Bebas. Lalu klik OK. Nah, maka akan otomatis terbuat dot-dot atau poin-poin yang sejalan dengan sungai seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mendownload plugin kedua yang diperlukan dalam tutorial ini. Klik plugin lagi, manage and install plugin. Kita cari itu namanya Point Sampling Tools. Nah, yang ini, yang gambarnya seperti ini. Lalu klik install plugin. Klik close lagi. Nah, apabila kalian sudah menginstalnya, kalian itu perlu mengklik icon plugin di sini. Icon Point Sampling Tools yang seperti tadi, warna hijau, kuning, hijau seperti ini, klik ini. Lalu layer containing sampling points-nya kita pilih Chainage River. Atau sesuai nama kalian yang tadi, yang apa namanya, layer point-point tadi. Lalu layer with fields atau to get values from-nya kita pilih dem. Karena di sini nama saya merge, maka saya pilih merge. Lalu untuk outputnya kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan tadi saya di sini, oke. Nah, saya pilih river elevation. Oke, langsung saja klik OK. Nah, maka akan memunculkan elevation atau poin-poin yang sudah memiliki elevasi. Oke, setelah kalian sudah berhasil membuat GPKG ini atau poin-poin yang sudah ada data elevasinya, langkah selanjutnya kalian perlu melakukan interpolasi. Nah, di sini kalian bisa langsung klik Processing Toolbox, lalu cari namanya itu IDW. Kita pakai metode IDW, klik 2 kali. Nah, di sini vector layers-nya itu kita pilih poin-poin yang sudah ada elevasinya tadi. Jadi di sini nama saya river elevation.gpkg. Jangan lupa pilih yang ada format GPKG-nya. Terus di sini atributnya jangan lupa diganti jadi merge. Nah, terus klik logo plus. Oke. Setelah itu extend-nya sesuaikan dengan layer dem tadi yang sudah di merge. Oke. Nah, di sini kita ubah resolusinya menjadi 10 meter ya, atau 10 kali dari resolusi original leader kita atau dem kita gitu. Oke. Nah, di sini kalian boleh save to temporary file atau tidak, bebas. Di sini saya akan tidak akan save ya ke file, langsung saja run. Nah, ditunggu saja untuk prosesnya. Oke. Jika sudah, kalian bisa langsung close. Nah, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini, hasil interpolasinya. Nah, setelah kalian berhasil menginterpolasi, langkah selanjutnya kita perlu melakukan warp atau reprojection gitu. Kita klik di sini raster, kita klik projection, klik warp. Di sini input layernya interpolated yang tadi sudah kita interpolasi. Kemudian source-nya itu untuk referensi spasial kita samakan dengan project CRS. Nah, untuk resampling-nya metodenya kita ubah menjadi bilinear. Setelah itu output file atau resolusi targetnya itu kita ubah menjadi 1. Nah, profilnya di sini kita ubah menjadi high compression. Kita scroll, kemudian extend-nya kita ubah tadi sesuai dengan layer. Di sini merge layer atau cakupan dem-nya, dan CRS atau target referensi spasialnya kita ubah sesuai dengan project CRS juga. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik run atau save to file gitu ya, bebas. Nah, di kesempatan kali ini tidak akan saya save to file, langsung saja klik run.
Oke, bisa ditunggu saja untuk proses warpnya. Nah, prosesnya ini akan memakan waktu yang cukup lama, sepengalaman saya, jadi tunggu saja seperti itu. Mungkin bisa bermenit atau berbelasan menit, tapi dapat ditunggu saja gitu. Tergantung cakupan dam atau cakupan dataran banjir yang kalian kaji seperti itu. Nah, setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Proses completed successfully, langsung saja kita close. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita perlu melakukan raster kalkulator. Di sini kita buka menu raster, terus klik raster kalkulator. Nah, di sini kita perlu masukkan rumus, yakni dam-nya dikurang reprojected. Nah, setelah itu kita output layer kita save. Seperti biasa, cari tempat penyimpanan yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan di sini saya bikin folder baru, misalkan rem diff. Nah, setelah itu pastikan output referensi spasial sudah pas, sudah cocok gitu, sesuai dengan wilayah kajian kalian. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik OK. Nah, tunggu saja raster kalkulator berjalan. Maka seharusnya akan muncul tampilan RAM yang sebenarnya, dan tinggal kita lakukan simbologi saja. Nah, ini dia. Jadi ini tampilan RAM-nya. Kalian sudah bisa mulai simbologi. Nah, mungkin yang lainnya bisa di-uncheck saja. Nah, min ini menunjukkan ketinggian dari dasar sungai. Nah, angka minus ini berarti menunjukkan ada dataran atau daratan yang tingginya itu lebih rendah daripada dasar sungai seperti itu. Dan ini max-nya menunjukkan tinggi max dari ya dam tersebut gitu. Nah, langsung saja kita coba yang max-nya itu 10 meter di atas dasar sungai. Nah, seperti ini. Atau kita coba yang lebih kita coba lebih detail lagi, coba 8 supaya menampilkan efek ketajaman juga seperti itu. 7. Nah, mungkin 8 cocoknya. Nah, setelah itu kita sandingkan dengan tadi hillsetnya seperti itu. Coba. Nah, ini dia. Coba kita bandingkan antara rem dengan dam. Nah, seperti ini. Jadi memang perbedaannya sedikit, tapi untuk kedetailan ini cukup berbeda ya seperti itu untuk hasil analisisnya juga. Nah, mungkin ini merupakan hasil akhir atau output dari tutorial pemodelan dataran banjir menggunakan data LIDAR dengan Relative Elevation Model kali ini. Nah, mungkin langkah selanjutnya kalian bisa melanjutkan dengan melayout tampilan dataran banjir ini sesuai dengan keperluan atau ketentuan atau keinginan kalian seperti itu. Nah, selebihnya kalian juga bisa mencoba untuk merubah warna dari tampilan dataran banjir, misalkan warna merah atau warna roket ini bebas gitu, sesuai dengan keinginan kalian gitu, apa yang kalian rasa cocok. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan tampilan dataran banjir yang telah saya layout. Nah, mungkin sekian tutorial pembuatan peta dataran banjir yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Dan ya, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.